Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya, perpanjangan jalur LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai tentu diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang para pengguna LRT. Nah, dengan begitu apakah akan ada penambahan rangkaian kereta atau penambahan gerbong? Kita akan dengarkan dari podcast berikut. Memang terkait dengan penambahan kereta untuk sampai dengan fase 1B ini kita rencana belum ada penambahan kereta ya karena apa namanya ya, si load factor dari LRT Jakarta fase A kan sangat rendah ya, sekitar 9-10%. Nah, kita pasti akan melihat bagaimana perkembangan dari penumpang sendiri dengan adanya jalur fase 1B, dan pada saat ini kita juga sudah berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait dengan penambahan rolling stock untuk layanan perpanjangan LRT Jakarta. Gitu. Mungkin Pak Wendy mau nambahin? Silakan Pak Wendy. Baik, untuk pertanyaan Mbak Putri, jadi ada ini sangat berhubungan dengan kesiapan LRT Jakarta untuk operasional nanti pada saat infrastruktur semuanya sudah selesai. Jadi memang kita sudah punya tugas masing-masing nih dari Jakpro yang membangunnya, kemudian nanti mengoperasikannya kita. Jadi kita memang sudah ada tektokan terus untuk kesiapan ini. Memang kita saat ini memiliki 8 trainset, tapi di fase 1A yang kita gunakan hanya 4, dan itu sudah mencukupi untuk headway 10 menit. Pada saat nanti 1B sudah beroperasi, kita memang berharap kita mempertahankan headway 10 menit ini dengan menggunakan trainset yang ada. Nah, itu sudah kita coba buatkan pola operasinya, kita buat hitungannya sambil kita coba buat simulasinya nanti, karena perjalanan yang dihitung dari Pegangsaan 2 sampai Manggarai itu belum bisa kita lakukan, belum kita bisa uji cobakan. Nanti itu ada tanjakannya dari area Velodrome ke arah Rawamangun itu karena pindah kan, yang tadinya di lantai 1 menjadi di lantai 2 peronnya. Itu ada tanjakannya. Jadi kita harus mengukur kecepatannya supaya bisa tercapai headway 10 menit ini. Jadi perkiraan perjalanan dari Pegangsaan 2 sampai Manggarai itu sekitar kemarin 27 sampai 30 menitan lah gitu. Dan itu memang harus kita buktikan nanti waktu saat pengetesan. Dan itu kita berharap hanya cukup menggunakan 6 trainset dan satu kita cadangkan. Sedangkan yang satu sedang kita lakukan maintenance harian, ataupun nanti pada saat overhaul bisa kita atur sedemikian rupa. Yang satu kita lakukan overhaul, sedangkan yang 7 beroperasi gitu ya, karena 6 beroperasi, 1 cadangan. Itu bisa kita upayakan. Jadi kita saat ini seperti Pak Dani bilang tadi, belum ada rencana penambahan untuk yang 1B. Kita gunakan seoptimal mungkin sarana yang sudah ada 8 trainset tersebut, dan kita atur sedemikian rupa pola perjalanannya, perawatannya itu kita atur sedemikian rupa, dan kita berusaha mencapai target headway yang sama dengan di 1A. Tapi memang harus dibuktikan dulu nanti dengan pengetesan perjalanan, ada tikungannya di Velodrome ke Rawamangun, itu kan memperlambat juga perjalanan kereta. Baik, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang rangkaian kereta dan jumlahnya nanti ke depan, maka kita lanjutkan pemantauan untuk progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang ada di Manggarai. Ada hal yang menarik di sini, untuk pilar-pilar dari struktur stasiun sudah tersambung dengan menggunakan PCI girder ataupun girder beton yang panjang untuk membentuk struktur lantai. Nah, kalau kita lihat lagi struktur lantainya sepertinya ada 3 ya, dengan penopang-penopangnya yang ada di sini. Hal yang menarik lainnya yang disampaikan di podcast adalah lokasi dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai ini, tepatnya ini ada pilar 173B yang paling ujung, sebenarnya itu agak lebih ke barat ya, ataupun ke arah depan sini.
Namun dengan beberapa pertimbangan ditambah lagi jarak yang cukup jauh antara stasiun LRT Jakarta Manggarai dengan stasiun KAI Manggarai yang harus diintegrasikan, maka posisi dari stasiun akhirnya digeser ke arah titik temu Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Baik, kita berada di Jalan Sultan Agung dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung ya di atas pilar-pilar, yaitu pengecoran dek ataupun lantai. Masih ada rangka-rangka baja di kedua sisinya untuk melebarkan dek, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ataupun pembangunan pagar. Area Jalan Sultan Agung ini benar-benar sempit dan yang jelas untuk trotoarnya sendiri tidak begitu layak dipergunakan oleh para pejalan kaki karena banyak yang rusak dan juga dipergunakan lagi untuk menaruh barang dagangan. Toko-toko yang ada di sini benar-benar tidak memiliki area parkir dan area pajang nampaknya karena secara posisi persis berada di depan trotoar. Kabel udara yang jelas di sini juga masih banyak yang berseliweran di antara tiang ke tiang dan tentunya cukup berbahaya apabila kabel tersebut turun ke area pinggir jalan serta bisa saja membuat kendaraan-kendaraan seperti roda 2 ya. Beberapa kasus yang kita dengar itu tersangkut oleh kabel. Baik, ini adalah titik paling ujung dari pilar LRT Jakarta yang berada di halte Transjakarta Pasar Rumput. Sementara seperti itu, namun yang ditunggu oleh masyarakat adalah pilar selanjutnya setelah halte Transjakarta di sini menuju ke arah Duku Atas yang berjarak 1,8 km saja. Secara desain untuk LRT Jakarta Manggarai, stasiunnya tadi yang kita lihat berada di titik temu Jalan Minangkabau. Namun di desain awal adalah seperti ini, agak lebih ke barat ya. Kemudian ada pergeseran ke benar-benar di tengah di antara pertigaan titik temu tersebut sehingga jarak menjadi lebih singkat JPO-nya ke stasiun Manggarai KAI. Kita dengarkan podcast lagi. Di Matraman progresnya pada saat ini sudah melakukan pekerjaan atap, tapi viaduknya sudah selesai semua. Lanjut. Nah, ini viaduk di Jalan Tambak ya. Ini juga cukup sempit pada waktu itu, namun ternyata dulu awal-awal banyak masyarakat yang protes di area sini karena ini areanya padat gitu kan. Kemudian ya kita melakukan sosialisasi kepada RT RW sekitar dan alhamdulillahnya suportif. Ini sempit banget sih di sini, sempit banget. Dulu saya juga wah ini kayaknya paling susah nih di sini, tapi ternyata kita bisa pull it out di area sini. Lanjut. Nah, ini adalah tantangan besar yang ketiga, yaitu di Manggarai. Nantinya jembatan kita dari sebelah kiri atas itu akan belok gitu kan, melewati di atas double track, kemudian masuk nanti ke area Manggarai. Nah, memang untuk target penyelesaian di area ini itu di Q1 2026 di sekitar Februari Maret. Karena tantangannya lagi ini di ada satu pondasi yang dekat ke sungai. Itu kita harus koordinasi dengan BBWSCC atau PUPR. Jadi mereka punya request pondasinya jangan begini gitu ya. Jadi ada request khusus lah untuk menghindari gangguan ke sungainya. Lanjut. Ya, terakhir ini Progress Station Manggarai. Jadi karena memang areanya sempit dan di sekitar sungai itu juga jadi salah satu tantangan tersendiri. Di sebelah kanan ini merupakan titik akhir dari proyek LRT Jakarta fase 1B di mana viaduknya mencapai di sebelum rusun Pasar Rumput. Untuk stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman, ini secara struktur lantai nampaknya mirip dengan yang ada di Manggarai. Walaupun di bagian bawah ternyata tidak tersambung secara keseluruhan ya. Lantainya mungkin hanya sebagai akses awal bagi para penumpang untuk naik ke lantai concourse dan terus ke atas ke lantai platform. Nah, pekerjaan struktur atap dengan rangka-rangkanya masih berlangsung di sana, kemungkinan akan selesai dalam waktu dekat dan mulai dipasang atap. Selanjutnya ke arah Manggarai. Oh, ternyata McDonald di atasnya menggunakan solar panel ya untuk menyerap energi matahari, mengubahnya menjadi energi listrik yang disimpan. Baik,
rel itu sudah terpasang dengan bantalannya di sisi selatan, kemudian yang sisi utara belum ada, masih setengah jalan, dan di ujung ini ada pilar portal yang akan menyeberang ya ke satu pilar lagi, pilar 160B di pintu air yang segera akan selesai bagian pierhead-nya. Menuju ke arah Manggarai, ini layangnya menyeberang di atas double track di pilar 161 yang secara pondasi berada di pinggir kali Ciliwung ya. Kemudian dari sana akan ada pilar-pilar yang cukup tinggi sampai ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai yang tadi kita lihat dari sisi bawah. Ini strukturnya di pinggir kali di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Dengan pilar 166 ya, 167, 168, 169, kemudian ada pilar 170 setelahnya. Ke arah Pasar Rumput dapat kita lihat di bagian atas sini sudah banyak yang di deck ataupun dibuat lantainya dan sudah lebar. Kemudian tadi yang sedang dikerjakan pengecorannya adalah ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput. Baik, kita lihat dari sisi bawah dari arah sebaliknya ataupun dari arah Pasar Rumput menuju ke arah Manggarai. Pilar-pilar sudah berdiri dengan baik dan sempurna. Kemudian bagian atas sedang disiapkan proses pelebaran untuk pengecoran lantai. Area di bagian bawah di sini sudah rapi ya. Tidak ada lagi alat-alat berat dan material-material yang cukup banyak. Biasanya area ini ramai ya aktivitasnya. Namun saat ini sudah sepi, tinggal melanjutkan proses pengecoran. Pembatas jalan untuk yang di sisi ke arah pinggir kali di sini hanya menggunakan barrier plastik berwarna merah. Ada kendaraan-kendaraan besar di sini hanya berupa kren untuk menaikkan material-material yang ada ke sisi atas dan nantinya dipakai untuk keperluan pengecoran lantai dan pagar dari layang LRT Jakarta atau biasa yang disebut dengan viadak. Ini struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Dan ini adalah tiang paling akhir ke arah Pasar Rumput ya. Untuk jalur yang sampai ke halte Transjakarta Pasar Rumput itu hanya dipakai nanti untuk manuver bagi kereta yang akan kembali ke stasiun dan pindah platform ataupun pindah peron. Lalu dapat dinaiki oleh penumpang menuju ke arah Pegangsaan 2. Rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung di sini dikarenakan proses pembangunan masih berjalan ya, dan untuk area di bagian bawah biasanya stasiun lebih banyak memakan ruangan dikarenakan pergerakan-pergerakan dari alat-alat berat dan penempatan-penempatan material. Ke arah halte Transjakarta Manggarai di sini dapat kita lihat satu pilar yang ditutup dengan banyak steger-steger, kemudian dilengkapi lagi dengan net ataupun jejaring warna hijau untuk mengamankan pilar tersebut pada saat konstruksi. Area trotoar yang ada di samping sebaiknya dilakukan revitalisasi sekalian, namun memang tidak masuk dalam tanggung jawab LRT Jakarta fase 1B, tetapi lebih kepada Dinas Bina Marga DKI, dan itu sudah dilakukan revitalisasi trotoar di sepanjang Pancoran sampai ke arah Manggarai yang ada di Jalan Minangkabau. Kemudian yang di sini perlu sekali ya agar bagian area pinggir kali dapat menjadi lebih baik, lebih tertata, tidak seperti area yang terlantar ya. Kemudian ini satu pilar yang lumayan tinggi lagi ke arah double track di sini, layang dari KAI KRL ke arah Cikini. Lalu setelahnya ada satu pondasi di bagian dalam yang akan menjadi pilar penopang awal ya, dan itu lebih tinggi dari layang double track yang ada. Kurang lebih tingginya adalah 28 meter dari permukaan tanah ataupun dari sini.
Hal yang lain yang perlu sekali untuk dilakukan penataan adalah bagian sisi timur dari stasiun Manggarai ataupun stasiun KAI, dikarenakan Manggarai sendiri sebenarnya di tahun 2025 sudah direncanakan untuk menjadi stasiun sentral, namun belum ada pergerakan yang signifikan kita lihat di kawasan ini. Lanjut ke arah Jalan Tambak, ini pilar portal yang akan menyeberangkan layang LRT Jakarta, viaduknya ke arah satu pilar di pintu air. Lalu yang ke arah simpang pertemuan antara Jalan Tambak dan Matraman sudah lengkap ya strukturnya, bahkan juga tadi sudah terpasang rel. Hanya saja di kedua sisi jalan ini perlu sekali penataan kawasan. Yang kita lihat sama saja dengan yang di Jalan Sultan Agung Manggarai adalah trotoar untuk para pejalan kaki, karena para penumpang mungkin saja berasal dari area yang ada di sini, butuh tempat berjalan menuju ke stasiun-stasiun ataupun area-area transit oriented development, yang kalau saat ini biasanya kalau tidak ada trotoar akan bergabung dengan jalan kendaraan, dan itu cukup berbahaya, atau harus lompat-melompat di antara trotoar-trotoar yang rusak dan juga sudah bolong-bolong. Tiang-tiang dari kabel udara dapat kita lihat cukup banyak ya. Di satu titik itu bisa 5-6 tiang, kemudian kabel-kabelnya tersambung di antara tiang-tiang tersebut, bahkan melewati pohon-pohon yang ada. Nah, ini juga mudah-mudahan masuk dalam penataan kota Jakarta untuk lebih bebas kabel udara dan menjadi lebih rapi. Di sini benar-benar semberaut kabel udaranya. Ada pemasangan batang-batang besi steger ya di bagian pilar di sini ke arah ujung. Sementara kepadatan arus lalu lintas masih akan berlangsung sampai dengan pertengahan tahun depan nampaknya, karena setelahnya baru bisa dilakukan uji coba dan pengoperasian dari LRT Jakarta fase 1B meneruskan jalur velodrome sampai ke arah Manggarai. Menuju ke stasiun Matraman dapat kita lihat di sini rangka-rangka atap itu sudah sampai ke bagian ujung, yang kalau di video sebelumnya di tanggal 25 November update dari Waskita masih berada di sisi tengah. Akses untuk menuju ke stasiun juga sudah mulai dibuat, sudah ditutup ya bagian dari area trotoar yang akan disiapkan menjadi pondasi-pondasi anak tangga, eskalator, atau juga mungkin lift. Semakin ke sini semakin sempit jalannya. Kemudian untuk struktur lantai ini di bagian ujung-ujung kedua stasiun baik Manggarai atau juga Matraman, kita lihat ada yang lebih rendah lantainya, tapi tidak secara keseluruhan lantainya dibuat ya ataupun dicor ujung ke ujung, tetapi hanya di sisi timur saja atau barat saja. Kendaraan-kendaraan besar ini akan lalu lalang dan keluar masuk di sini biasanya untuk waktu-waktu tertentu. Area ini ditutup ya kalau tidak salah dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, jadi arus lalu lintas dialihkan ke lokasi lain mengingat adanya pergerakan-pergerakan mobilitas alat berat dan pengangkatan material. Biasanya itu beton-beton, batang-batang girder membutuhkan space, membutuhkan ruangan agar bisa dinaikkan di antara pilar-pilar. Nah, untuk yang di samping flyover Pramuka itu juga cukup banyak tantangannya. Ya, jadi proyek LRT Jakarta 1B ini merupakan perpanjangan dari 1A ya, yang mana memang perpanjangan ini sejauh 6,4 km. Kemudian kita juga punya 5 stasiun baru di situ, yaitu mulai dari stasiun Rawamangun, stasiun Pramuka BPKP, stasiun Pasar Pramuka, stasiun Matraman, dan terakhir di Manggarai.
Kalau misalnya teman-teman ingat pada waktu itu kenapa ada proyek ini, memang cita-citanya Pak Menhub pada waktu itu, Pak BKS ya, dia menginginkan cita-citanya bagaimana menjadikan Manggarai stasiun sentral sehingga memang perpanjangan LRT Jakarta itu prioritasnya ke situ, ke 1B ya. Nah, kemudian di proyek LRT Jakarta fase 1B ini juga kita menekankan integrasi juga dengan beberapa moda transport lain seperti Transjakarta, Komuter Line, dan KA Bandara di Manggarai. Kemudian secara rencana jumlah penumpang, proyeksi kami berdasarkan kajian kami itu di 80.000, tapi itu akan kenaikannya secara bertahap. Nah, seperti yang tadi ceritakan Pak Nurwendi ya, di fase 1A ada satu poin yang kritikal yang kita sudah punya investasi besar, yaitu di depo di sini di Pegangsaan 2. Jadinya nanti ketika ada perpanjangan LRT Jakarta selanjutnya itu kita tidak perlu bikin depo lagi. Itu salah satu titik, salah satu poin penting ketika melakukan pengembangan perkereta-apian, khususnya LRT Jakarta. Nah, memang kapasitasnya tadi Pak Nureni udah bilang bahwa kita punya depo yang sangat masif, sangat besar sekali, di sekitar 190-an kereta bisa masuk di situ, dan kita baru punya 8 ya. Kita baru punya 8 kereta. Jadi masih banyak space di depo kita dan untuk pengembangan LRT Jakarta ke depannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.